Iya, Ini kalau mantap ini penting. ngomong kena bau tadi. Ini aku deket-deket. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa dapat berkumpul di acara Jumat malam ya. Di sini yang hadir Ini lumayan banyak ya. Kita mulai aja ya. Ibu juga sudah ada. Itu dimatiin aja Silakan Ibu. suaranya. Terus Mulai acaranya. ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan nikmat serta inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka pengkajian agama dalam materi Al-Quran sesuai dengan firman Allah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang mempelajari Al-Quran atau mengajarkannya atau mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk kepada khair ummah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam Sabtu yang dah lalu ya, kita udah mempelajari makharijul huruf ya, mempelajari makharijul huruf dan belajar langsung praktek yaitu dalam surat Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita masih malah diberikan tambah kecerdasan dan pemahaman serta lisanun fasihun untuk mengamalkan dan membacakan Al-Quran dalam segala peribadahan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung aja kepada materi kita, yaitu bagian Al-Quran yang insya Allah pada saat ini kita mempelajari makharijul huruf juga, masih makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, serta langsung belajar prakteknya atau mengucapkannya. Karena di dalam keterangan takhallufil harfi tadullu ala takhallufil makna. Bedanya mengeluarkan suara huruf bisa terhadap makna. Maka marilah dalam hal ini kita dalam segala peraturan-peraturan dalam membaca Al-Quran. Kemarin kita mengulang dulu yang pelajaran kemarin ya, yaitu makharijul huruf. Dari huruf hijaiyah terbagi kepada berapa tempat makharijul huruf? Kalau ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa jawab? 4 nih. 4 apa-apa? Bagian tenggorokan, bagian lidah, tenggorokan, lidah, bibir, bibir, dan rongga hidung.
bukan haisum ya, huruf hidung aja. Haisum ya. Ya, Ya, haisum. haisum. Dan antara lidah. Dan antara lidah. Dan Cuman antara lidah itu memang terbagi kepada berapa bagian? Lidah itu pangkal lidah. Ada ujung lidah, ada tengah lidah, Tengah ada lidah, pinggir lidah, Pangkal lidah. Pinggir Ada. lidah dan pangkal lidah. ada pangkal lidah bagian luar, ada pangkal lidah bagian dalam. Bagian dalam. Ya. Insya Allah kita langsung praktek nanti di dalam suratul Fatihah. Masih di dalam suratul Fatihah ya. Ini di dalam live juga ada 10 orang yang bergabung. Boleh ya kalau ada pertanyaan yang mau ikutan jawab boleh ya. Ya silakan lanjut. Ini orangnya nggak kelihatan. Gue mau lihat. Soalnya Ini ada tuh yang kelihatan satu. Nah, banyak tuh yang buka. Ada Ibu Alhamdulillah. Rina, Masya Allah Ibu Rina Alhamdulillah. hadir. Ibu Rina tuh di sini tetangga kita. oh, alhamdulillah. Kemudian ada Mbak Irna, Mbak Dina rajin, Mbak Dina ikut pengajian, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Mbak Nur Azizah tadi langsung kelihatan dari depan, suaranya juga jelas ya. Iya, alhamdulillah. Iya ada, ya. Nah kalau nggak kelihatan kayak ngomong sendirian, kayak sendirian ya nggak ini gitu, nggak apanya. Di live ada 15 yang hadir, Masya Allah. Ya silakan dilanjut. Nah di dalam suratul Fatihah itu ada beberapa macam dalam cara melangkahkan huruf ya. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Yang lambat untuk dilagamkan, untuk dikorikkan, untuk ditagoni ya, ditagonikan gitu. Gitu kena kita juga diberikan kewenangan untuk mentagonikan Al-Qur'an ya gitu. Kena supaya semakin menarik gitu. Mendengarnya, membacanya sehingga menggema. Terus apa tadi? Kalau yang lambat, kalau yang sedang untuk tadarus. Kalau yang cepat untuk dipakai untuk sholat ya. Karena dalam sholat itu biasanya suka pengen yang cepat ya Bu ya. Karena pengen paburu-buru aja. Mau segera ini, mau segera apa gitu. Nah, kita langsung aja praktek di dalam melangkahkan Al-Quran ya. Di dalam melangkahkan Al-Quran yang paling cepat ya. Perlu contoh nih? Perlu. Nah, yang paling cepat secepat-cepatnya seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, dari waladdallin dengan amin itu harus ada jeda. Enggak boleh Apa itu? Iya lanjut. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu seperti itu enggak boleh ya. Karena tidak boleh mewasolkan waladdallin dengan amin ya, dengan tanpa napas ya. Kalau mau mengucapkan lafaz amin itu harus ada jeda, harus ada napas dulu ya. Terus di dalam pembacaan yang melangkahkan yang paling cepat itu harus kontrol di dalam i'rabnya, i'rab terakhir dan tasdid serta madnya. Secepat-cepatnya dalam membaca Al-Qur'an itu enggak boleh menghilangkan tasdid atau mad. Harus beda. Yang ada madnya atau yang ada tasdidnya enggak boleh hilang secepat-cepatnya. Gitu. Emang ada gitu yang sampai hilang madnya banyak. Kadang-kadang di dalam tahlilan, kumpulan tahlilan berjamaah ibu-ibu umpama ya.
sering menemukan seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kadang-kadang enggak kaciri, enggak jelas madnya atau tasdidnya. Sedangkan kesalahan dalam membaca Al-Qur'an itu ada dua macam. Ada jali, ada khafi. Kalau hilang tasdid di dalam suratul Fatihah itu tasdidnya yang jumlahnya 14 tasdid, itu kalau hilang satu jadi 13 umpamanya, itu lam tasihha Fatihahnya. Ya, lam tasihha salatuhu. Lam tasihha Fatihatuhu. Kalau kita tidak sah membaca Fatihahnya, berarti sah salatnya. Gitu. Maka wajib kita menjaga tasdid, wajib menjaga mad, serta wajib juga menjaga makhorijul huruf. Makhorijul huruf di dalam Al-Quran tadi udah disebutkan, yaitu ada huruf bibir, ada huruf lidah, lidah ujung, lidah tengah, lidah pinggir, lidah pangkal dan sebagainya. Itu ada peraturannya, ada tempat-tempatnya. Maka pentingnya kita mempelajari makharijul huruf karena takhallufil harfi tadullu ala takhallufil makna. Bedanya mengeluarkan suara huruf maka akan menjadi bedanya terhadap maknanya. Gitu. Nah, sekarang yang tadi udah yang cepat udah ya. Terus yang sedang. Contoh yang sedang untuk tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di dalam lafaz waladdallin itu ada tasdid dan ada mad. Namanya mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi itu panjangnya 6 harkat. Ya, 6 harkat dan harus benar-benar lengket. Ya, dari dod kepada lam, dari lam kepada dod. Nah, jadi dot itu dikapit dengan lam ya. Jadi sebelum dot ada lam, setelah dot ada lam. Itu makanya harus jelas dan lengket. Ada disebutnya itbaq ya. Ada apa namanya? Madnya namanya mad lazim musaqqal kalimi. Panjangnya 6 harkat. Maka harus benar-benar kita hitung 6 harkatnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu di antara contohnya. Paham ya? Insyaallah. Sekarang yang lambat. Yang lambat untuk qori, untuk di tempat-tempat acara gitu ya, haflah-haflah, acara-acara MTQ atau acara-acara Islam lah gitu, Maulid Nabi atau apa, dibaca dengan indah, dengan suara yang merdu, dengan lagam-lagam. Tapi lagam Al-Quran itu ada namanya, nggak bisa lagam Al-Quran dibawa kepada kidung atau kepada lagam Jawa atau kepada lagam bahasa Inggris, nggak bisa. Nah, Al-Quran itu ada kepunyaannya masing-masing ya, masing-masing lagam ya. Ada yang disebut lagam bayati, ada yang disebut lagam soba, ada yang disebut lagam Hijaz, ada yang disebut lagam Rasdi, ada yang disebut sikah ya. Sikah juga ada sikah hamro, sikah misri dan sebagainya. Bayati juga ada bayati suri, bayati husaini dan sebagainya. Nah, itu mah nanti ya Bu ya, kalau itu mah lagam-lagam mah gitu. Insyaallah kita kalau
panjang umur, mudah-mudahan bisa tersasar nanti, tergarap. Contohnya Contoh yang mana nih? Tadi yang lambat ya? sekarang yang lambat. Yang lambat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh yang begitu. Itu termasuk bayati, tahu saya ini. Pokoknya mau lagam nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh gitu. Mau lagu-lagu aja apa aja silahkan gitu. Yang penting punya Al-Quran, jangan lagu apa namanya Kidung. lagam kidung dibawa ke Al-Quran, nggak bisa, nggak boleh. Jadi Al-Quran mah ada lagamnya masing-masing, ada macam-macamnya gitu maksudnya. Mau divariasikan boleh, mau di satu-satu boleh. Kalau tadarus biasanya suka satu-satu, kalau lagam nahwan gitu. Kalau bayati, kalau soba, kalau tadarusnya. Kalau dalam rangka dilagamkan untuk di acara-acara biasanya dikombinasikan gitu. Divariasikan, dikombinasikan seandainya kita punya lagam dan punya suara. Karena Allah memberikan kenikmatan terhadap umatnya itu masing-masing kemampuannya dan kodratnya gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan pemahaman serta diberikan suara yang mampu untuk membunyikan makharijul huruf Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kira-kira paham di dalam melangkahkan yang 3 macam ini beda enggak? Bisa enggak membedakan yang cepat, yang sedang dan yang lambat? Kira-kira kita bisa enggak membedakan nih? Insya Allah bisa. Insya Allah. Kalau yang lambat untuk diindahkan, dilagamkan pakai suara yang merdu, yang sedang untuk dipakai tadarus atau murattal ya gitu. Yang cepat Biasanya untuk sholat biasanya gitu. Tapi bukan berarti setiap sholat itu harus yang cepat. Yang lambat juga lebih baik gitu. Asal Yang sedang kali ya. Ya yang sedang maksudnya, yang sedang ya. Karena yang sedang mungkin bisa termasuk pada tartil, lebih tartil gitu ya. Karena tartil itu ada anjurannya dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila gitu. Jadi tartil itu anjuran utama. Yang namanya tartil, pengertian tartil ya, membaca Al-Quran dengan langkah yang sama gitu. Bukan berarti tartil itu lambat, bukan. Tartil itu bukan berarti lambat, tapi dengan langkah yang sama. Kalau yang mau ngambil yang cepat-cepat semua dalam satu tarikan, dalam beberapa tarikan. Kalau yang sedang-sedang semua, kalau yang lambat-lambat semua. Enggak boleh. Di dalam larangan dalam membaca Al-Quran itu ada yang disebut enggak boleh cepat separoh. Enggak boleh cepat separoh itu, melangkahkan huruf cepat separoh. Kita kasih contoh kali. Mana contohnya? Perlu contoh nih. Tapi nanti yang hadir Bisa memberikan ini nanti. memilih Ya. nebak bukan Ya. nebak kali ya, nunjuk yang pertama apa Ya. yang kedua yang betul gitu ya. Ya. Ibu akan kasih 2 kali. Nah, sekarang mau dikasih contoh dua Ya, yang dua betul, kali yang pertama, baca yang kedua. suratul Fatihah ya. Al-Fatihah atau Bismillah aja ya. Bismillah aja, bismillah. Nah, nih contoh yang lambat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kedua. Contoh kedua. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagus yang mana? Atau mana yang betul? Ayo. Yang mana? Coba. Mana yang betul? Yang Satu pertama atau yang kedua? Yang kedua, Mi. Yang betul yang kedua. Yang lain Coba juga. yang lain. Yang lain kita tunggu. Ada yang kedua, ada yang ke satu. Yang kedua juga Mbak Reni. Ada lagi? Yang kedua. Yang kedua. Dua orang yang kedua. Ada lagi? Yang kedua. Mbak Ita juga yang kedua. Nah, yang lain? Barangkali. Barangkali. Bu Rina yang Yang satu mana atau nih? dua? Ragu. Kalau kata ibu-ibu, kalau ibu-ibu di majelis kadang-kadang semuanya juga enak. Gimana sih semuanya juga enak? Surabaya. Coba, ini bukan menilai enaknya ya, menilai betulnya gitu. Menurut apa yang tadi kita sampaikan gitu, apa yang tadi kita bahas. Yang mana nih? Yang nomor satu, yang pertama apa yang kedua? Mayoritas jawab yang kedua. Mayoritas yang kedua. Jadi kayaknya jawabannya dari kuping karena indahnya. Yang sedang apa yang apa tadi tuh, Mi? Sedang lambat. Yang lambat ini, yang lambat tapi nggak boleh cepat separoh, kan? Maka yang tidak boleh itu yang cepat separoh. Seharusnya tartil. Tartil itu melangkahkan huruf dengan cara yang sedang. Dengan semua. cara yang sama. Lambat semua. Ya, dengan cara yang sama gitu. Melangkahkan hurufnya nggak beda, nggak cepat, lambat umpamanya gitu. Kita juga kalau melangkah. Ya. Jadi, Yang mana? Kalau yang lambat yang dua kayaknya, Mi. Masih yang dua juga sama jawabannya. Berarti ini yang nomor 2 semua. Nomor dua semua. Nah, ulangi. Ya. Ulangi. Kita ulangi. Kalau yang nomor 1, Biar lebih jeli lagi perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 kan? Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Yang mana? Bismillahnya ngebut ya. Baru pada ngeh ya. Berarti yang Nah, Apa boleh berjasa? di mana nih kira-kira yang terlarangnya? Bismillahnya ngebut yang kedua. Ah. Karena nomor 2 itu tadi cepat. Nomor 1 sedikit. Yang nomor 2 itu ada sedikit sebelah. Nah, Di awalnya jadi, cepet banget. jadi yang nggak boleh itu Yang pada itu nomor 1. awal dan pertengahan atau akhir itu nggak sama, kan? Gitu. Nah, jadi yang betul yang nomor satu atau yang pertama. Karena yang pertama itu lebih tartil. Bismillah. Nah, kalau yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan beda. Pertama mah nah cepat tapi kesananya Hirrahmanirrahim. Nah, berarti sekalipun seenak-enaknya suara atau semerdu-merdunya suara atau seenak-enaknya lagam, kalau memang salah tetap salah. Gitu. Sekalipun di dalam MTQ nanti umpamanya dalam rangka MTQ itu apa namanya yurinya itu tetap yang dinilai itu tartilnya, bukan hanya lagam dan suara tapi tartil dan bertajwid. Insyaallah paham? Insyaallah. Kita mulai praktek. Nah, sekarang kita mulai praktek di antara kita semua. Nah, sekarang siapa yang akan memberikan atau tampil duluan? Akan memberikan contoh yang cepat.
Coba siapa yang mau memberikan contoh yang cepat? Siapa yang siap Siapa mencoba? yang siap mencoba? Yang siap mencoba terlebih dahulu. Boleh yang Silahkan. cepat, boleh yang sedang ya. Mau yang mana? Mau yang cepat, yang sedang atau yang lambat, lambat atau juga semuanya? Silakan, siapa yang mau mencoba? Siapa? Cung. Cung. Saya Mi. Ya, Ya, silahkan. Yang cepatnya. Ya cepat dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan cepat, sedang. Sedang ya? Iya. Yang cepat. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu cepat kan? Oh, gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nah itu cepat separuh berarti. Ada yang lambatnya, ada yang sedang. Berarti itu cepat separuh. Yang awalnya cepat, akhirnya pertengahan Agak lambat, sedang, agak sedang, gitu. maksud sedang. Sekali lagi coba Ya. cepat sampai satu nafas gitu ya. Ya, satu napas itu nggak boleh cepat separuh. Ketukannya diperhatikan supaya ya. sama. Coba lagi nih, coba. Ya, ini lagi mempelajari tartil ya. Mempelajari tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup nafas. Sebetulnya nggak apa-apa potong di tengah, karena ini tentang tartil bukan harus satu Al-Fatihah. Kalau kita mau mencoba dalam melangkahkan huruf mah sekalipun enggak waslul jami juga nggak apa-apa gitu. Kalau kita nggak kuat berhenti di perjalanan di pertengahan ayat surat Al-Fatihah umpamanya ayat ketiga keempat umpamanya nggak apa-apa. Cuman ada yang disebut wakaf qobi. Wakaf qobi itu di dalam ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau ihdinas siratal mustaqim itu ada wakaf qobi. Qobi itu kurang bagus Tidak kalau boleh berhenti ya, kurang bagus ya. kurang bagus kalau berhenti karena ada sambungan Ada sambungan Yang penting. ya, sambungan pengertiannya. Pengertian di dalam ayat itu berkaitan dengan ayat selanjutnya. Selanjutnya. Karena di situ ada ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Cuman yang lurus itu perlu contoh. Yang namanya semua manusia pasti membutuhkan contoh. Yang seperti apa sih? Kan gitu, ya. Yang lurus itu seperti apa sih? Gitu. Kan suka begitu semua manusia itu perlu contoh ya. Gitu. Kalau orang yang berakal, kalau nggak berakal mah nggak perlu contoh, nggak perlu dihiraukan. Kalau orang sehatnya sehat apa namanya? Sehat lahir batin. Gitu. Tadi kalau menurut penilaian itu kurang tartil ya. Masih kurang tartil sedikit. Kurang tartil dan wakofnya itu enggak jelas. Masih ada. Wakofnya enggak jelas. Terus makharijul hurufnya juga kurang jelas. Nah, antara he kecil dengan he besar itu beda. Antara alif dengan ain beda. Jangan a'udzubillah, harusnya a'u. Nah, jangan a'udu. Kadang-kadang a'udzu. A'u beda kan? Alif dengan ain itu beda tempatnya dan beda sifatnya. Ya, beda makharijul hurufnya dan beda juga sifatnya. Gitu. Maka harus benar-benar dibedakan gitu, membunyikannya, melafadzkannya, mengucapkannya, gitu. Mengeluarkan suaranya, seperti a'u. Nah, kan kalau alif di mana alif? Di mana? Di
Kemarin di mana alif? Tenggorokan. Kemarin udah disampaikan. Di atas ini tenggorokan sini. Tenggorokan bagian atas atau bawah atau tengah? Bawah. Tenggorokan bagian bawah. Kalau ain di mana? Kalau ain di mana? Di tengah. Ain di tengah. Nah, berarti dari dalam ke tengah. Kan pindah berarti kan? Au. Au. Nah, dan di dalam membunyikan domah gitu ya. Domah itu harus manyun. Harus manyun katanya bibirnya. Gitu. Jangan a'udzubillah. Kan ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang kemangap, enggak manyun gitu ya. Jadi harus jelas fathah, kasroh sama domah itu harus jelas gitu. Karena kasroh, fathah, kasroh dan domah itu mengandung makna. Itu yang ilmunya yang mengatur yaitu ilmu nahwu. Gitu. Yang merubahkan harokat. Fathah, kasroh, domah itu ilmu nahwu. Maka memang Al-Quran itu sangat berkaitan dengan ilmu nahwu. Karena yang mengatur Al-Quran itu ilmu nahwu. Untuk membongkar Al-Quran itu ilmunya ilmu nahwu. Ya. Gitu. Nah, tadi yang cepat ya. Sekarang yang lambat. Yang sedang dulu. Saya lagi nih. Ya, mangga. Diborong nih. Yang lain belum pada open mic jadi diborong Yang nih. lain nanti kalau nggak ada yang mau saya mau juga. Nah, itu betul. Kalau orang yang berani di dalam kebenaran, di dalam kebaikan itu berani syaja'ah namanya. Berani syaja'ah itu nilainya di dalam tolab ilmu itu nomor 1. Masya Allah. Asma ya, Asma bin Abu Bakar ya. Ya. Ayo, mangga. Yang sedang ya. Sekarang yang sedang. Saya ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, segitu aja dulu. Sekarang itu aja 2 ayat dulu ya. Kan katanya 1 ayat asal dapat kan? Ya. Katanya 1 ayat asal dapat kan? Nah, kita meluruskan ininya dulu. Yang namanya fathah, kasroh sama domah itu kalau seperti tadi ya. A'udzubillah. Kalau la itu fathah. Fathah itu harus mangap. Ya, harus mangap. Jadi rongga lidah pangkal lidah ke bawah. Pangkal lidah ke bawah. Pangkal lidah di bawah. Bukan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau to yang membunyikan huruf to itu enggak boleh manyun, enggak boleh sayyifu. Jadi ya kalau to itu harus ketinggalan harus kelihatan gigi yang atas. To. Nah, bibir yang bawah dengan gigi yang bawah harus lengket. Harus tertutup. Syayufu. Membunyikan sya itu di mana sya? Makhrajul hurufnya di mana? Sya di mana sya? Sya di mana sya? Ujung lidah ya. Bertemu dengan Tengah lidah. Siapa yang jawab tengah lidah? Cung, tadi yang jawab tengah lidah. Cung yang jawab tengah lidah. 100 nilainya. tengah lidah dengan langit-langit Umi. Kalau shin itu adanya di tengah lidah bagian tengah. Sya. Tapi kalau sya itu harus kelihatan gigi yang bawah sya. Tapi membunyikan to syayufu itu harus kelihatan gigi yang atas.
bahkan yang bawah tertutup. Nah, himinas syaitu. Wah, Bu Rina udah mulai bersuara tuh. A'u. Tengah lidah dan langit-langit katanya. Masya Allah. Temennya sya apa? Temen sya. Huruf lidah bagian tengah berapa? Lidah bagian tengah berapa? Jim sama ya Umi. Masya Allah. Jim sama iya sama sya. Betul. Ya. Alhamdulillah. Berarti jawabnya 3 ya. Jim, shin, iya. Itu bagian tengah lidah. Sya, ya, ya. Maka jim itu enggak boleh hamas, ya. Ja, enggak boleh ja. Seperti iza jaa. Enggak boleh. Jim mah enggak ada hamas. Iza jaa. Harusnya iza ja. Jangan iza jaa. Kalau iza jaa itu berarti hamas, ada hamasnya. Tidak boleh keluar Enggak boleh angin. keluar angin atau keluar hamas ya. Enggak boleh menghembus ya. Enggak ada hembusan angin. Dicoba tangannya di depan mulut, nyebut ja. Kalau masih keluar angin sedikit berarti belum sempurna. Ja. Nah, itu. Ada sedikit Ya. berarti belum sempurna. Kalau masih ada hembusan itu berarti belum pas. Belum pas. Makanya yang namanya fasih itu ada syaratnya. Syarat untuk fasih itu pertama enggak boleh petukar huruf, enggak boleh tanafur kata bahasa Arabnya, enggak boleh bertukar huruf. Jim sama zai, dal sama dhad sama dha juga enggak boleh bertukar karena sama-sama mengandung makna dan sama-sama mempunyai tempat gitu, dan sama-sama mempunyai sifat ya. Maka lisanul fasihun itu termasuk golongan ahli surga karena enggak gampang untuk mencapai lisanul fasihun itu, kecuali kita selalu berusaha belajar dan belajar. Maka tidak ada kata terlambat kita belajar sekalipun udah dewasa atau udah pada tua. Tapi ini belum pada tua ya. Insya Allah masih pada cantik-cantik, masih giginya juga masih pada utuh, masih pokoknya masih semangat lah gitu, masih semangat untuk menuju belajar kefasihan. Karena berkurangnya gigi itu berpengaruh sekali pada Nah, kalau ibu mah nih, kalau bukan dulu pernah ini mah susah mulai ini kena giginya udah berkurang, udah pada ini gitu, udah pada rontok. Jadi angin keluar kalau kadang-kadang agak susah nih kalau bukan benar-benar berusaha gitu. Terus sekarang siapa lagi yang mau ini, yang mau apa? Coba. Yang mau mencoba testing. Mau dibenerin ya Umi. Ya, Masya Allah. ya. Kan di dalam thalabah ilmu itu ada as-sa'il, ada al-mustami, ada al-alim, ada muhibbulahum. Itu empat-empatnya itu di dalam orang yang sedang menuntut ilmu. Sedangkan di sini ada 4 golongan yang paling nanti diistimewakan, diprioritaskan oleh Allah gitu ya. Itu ada 4 macam nih, ada 4 golongan. Ada asail apa? Asail itu yang bertanya, yang mau testing, yang mau dibenerin itu. Terus yang apa? Ada yang mustami. Yang mustami itu yang mendengarkan, ya. Jadi nomor 1 tapi asail tuh. Ada asail, ada al-mustami, ada al-alim, ada al-muhibbulahum. Silahkan kita mau di golongan mana nih? Gitu. Asail itu yang bertanya dan mau diperbaiki atau mau apa kalau istilah ini mah sorogan gitu. Karena yang namanya thalab itu ada yang disebut al-kasabi gitu ya. Ada samai. Kalau samai mendengarkan saja, tidak pegang pulpen, tidak pegang buku. Kalau kasabi itu selalu di samping mendengarkan juga
mencatat gitu. Siap buku, siap pulpen, itu namanya thalab ilmu kasabi. Dan di rumahnya rajin mutolaah. Gitu. Ya silakan Mbak siapa? Mbak Khairdina mau mencoba. Ya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu aja dulu ya. Iya. Dua ayat aja. Itu tadi di dalam membunyikan ro itu jangan harus kelihatan gigi yang bawah. Ro. Jangan bibirnya itu enggak boleh bergerak. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi enggak boleh bergerak itu kalau yang fasih. Bibirnya itu enggak usah bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus kelihatan gigi yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam hal ini O-nya tidak jelas ya. Untuk dalam hal ini O-nya tidak jelas. Kalau yang lain kan A, I, U. Nah kalau O enggak. O itu enggak O. Iya, Oh, ya, gitu ya. Hanya hiru. Kenapa ro itu ada yang tebal ya? Ro itu ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau kasir tipis. Ya, kalau di jer, di kasroh itu tipis ya. Seperti teri, lemari, ngeter. Kalau tebal itu enggak ngeter. Kayak bahasa Inggris. Iya. Well. R-nya agak cadel. Iya, kayak bahasa Inggris itu nyareknya. Hiru. Hiru. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di dalam membunyikan emad. Ya, emad yang namanya bismillah itu emadnya hanya 2 harkat. Bismillah itu emadnya hanya 2 harkat karena emadnya emad badal. Ya. Emad badal hanya 2 harokat. Bismillah. Hanya segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lambat apa sedang? Yang tadi. Sedang apa lambat? Bismillahirrahmanirrahim. Itu lambat atau sedang? Termasuk lambat. Nah, maka selambat-lambatnya yang namanya mad tabi'i itu enggak boleh lebih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekalipun selambat-lambatnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lambat ya. Selambat-lambatnya enggak boleh lebih daripada 2 harkat kalau mad tabi'i. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk kepanjangan. Lamnya, lafaz jalannya atau mimnya. Karena yang 2 harkat itu hanya 2 ketuk, 2 harokat, 2 ketuk. Bismillah. Nah, itu 2 kan? 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mad arid disukun seperti apa? Him itu mad arid lisukun ya namanya. Arid lisukun itu mad tabi'i yang diwaqafkan ya. Yang diwakafkan itu berarti mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu boleh 5, boleh 6. Maka boleh dilagamkan ya. Boleh dilagamkan seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan boleh ya. Maka di situ kalau mau dilagamkan di ujung-ujung itu dalam mad arid lisukun. Nah, jadi harus bisa membedakan yang 2 harkat dan yang 5 harkat. Kalau dalam kalimat waladhdallin ya,
Waladhdallin itu mah 6 harkat. Berarti lebih panjang daripada adil disukun. Lebih panjang dari mad wajib mutasil. Lebih panjang dari mad jaiz munfasil. Ya. Jadi maka suka panjangnya beda waladhdallin itu. Di samping mad di situ ada tasdid. Maka disebutnya musyaqqal. Musyaqqal itu berat. Harus benar-benar mentok. Kalau waladhdallin, nah, kadang-kadang itu mentoknya kurang. Nah, jadi harus benar-benar jelas mentok. Waladhdallin. Harus jelas ya itunya. Mulut juga harus hati-hati supaya tidak keluar angin. Ayo coba yang lain lagi, itu aja nggak apa-apa, yang ta'awudz sama bismillah aja. Zal dengan vo beda ya. Nah, kalau shadaqallahul azim itu bukan zal, vo. Beda dengan a'udzu. Kalau a'udzu zal. A'udzu ya. Ayo mana yang mau ini lagi? Yang mau apa? Siapa lagi nih? Mbak Fitri lagi? Mbak Fitri nih. Ini suara dari siapa kah? Dari Mbak Reni ya? Mbak Reni ada suara apakah? Kaita bisa di ini nggak di apa? Kitanya belum dijadiin host nih, jadi belum bisa mute. Ayah? Ini ada suara apa? Iya biar Suara harimau. suara harimau ya. Harimau. Ya sambil lanjut aja ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau ini lagi? Mencoba lagi? Mencoba ta'awudz sama Fatihah aja. Nih Ibu kasih contoh lagi ya. Alif dengan ain beda dan fathah dengan dhammah itu harus benar-benar beda. Benar-benar jelas ya. A'udzu billah. Lah semangat. Ya, jangan billah, jangan ke gigi, jangan ke pinggir ininya, harus ke bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang lambat ya. Ayo coba, siapa yang mau mencoba lagi? Him. Kalau him itu harus jelas ke pinggir ininya. Kayak orang ketawa. Rahim. Him, jangan rahim. Nah, kalau ini rahim itu berarti kayak imalah. Enggak boleh imalah. Jangan samar gitu. Enggak boleh samar ya. Enggak boleh samar antara dengan i. Harus kalau kasroh benar-benar jelas i-nya. Nirrajim. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kadang-kadang banyak yang begitu itu. Nirrajim. Nah, itu enggak boleh. Harus jelas. Ayo, mangga silakan yang ini yang mau ini lagi. Masya Allah ini di live sudah hadirnya hampir 60 orang ya. 60 orang. Iya. Jadi sambil menyimak mereka walaupun tidak praktek tapi menjadi mustami ya. Ya. Baguslah. Mustami itu nomor 2. Sekalipun belum mencintai gitu ya, tapi dia mendengarkan. Itu udah nomor 2 itu. Nomor 1 yaitu as-sa'il. Yang benar-benar menyimak dan mau diperbaiki gitu. Yang kedua mendengarkan aja sekalipun belum mau tampil ke depan umpamanya gitu, masih malu-malu gitu. Tapi dia menyimak benar-benar. Nah, yang ketiga al-alim yang memberikan ilmunya atau yang menjelaskan yang memberikan contoh, yang memberikan pelajarannya umpamanya.
yang menjelaskan atau yang yang mengajarkan aja gitu ya. Terus yang keempat yaitu muhibbulahum, yang senang, nggak bisa bertanya, nggak bisa menjawab, dan mendengar juga kadang-kadang kurang dengar umpamanya gitu, tapi senang gitu, senang terhadap pengajian, senang terhadap yang bertanya, senang terhadap orang yang menjawab atau yang menjelaskan. Nah, itulah di dalam 4 golongan itu mengandung ya, mudah-mudahan ada di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga silakan yang lain, ini untuk yang ini lagi mencoba lagi. Neng Ita kali, Neng Ita. Barangkali Neng Ita mau mengabsohkan atau mau perbaikan atau memberikan contoh atau sharing. Ada lagi? Yuk, siapa lagi? Belum berani. Berarti baru al mustami ya. Mustami, pahalanya Baru simakan, baru mustami ya. Pahalanya paling Termasuknya. besar yang berani ya. Jadi yang sudah berani pahalanya Yang berani itu terbaik. yang disebut syaja'ah. Berani syaja'ah. Bukan berani di dalam keburukan, tapi berani di dalam kebaikan. Itu namanya syaja'ah. Berarti termasuk kepada orang yang mujahadah. Tenang aja, ini untuk ke live, untuk yang Zoom tidak terlalu terdengar. Yang terdengar jelas suara ibunya. Jadi Tapi terdengar kali ya. terdengar dikit mungkin ya. Kalau, Jelas ini suara ibunya jelas enggak? kalau suara ibu jelas. Alhamdulillah. Kalau Waktu Ini mau coba. masih normal kok. mau coba Ayo. nih. Ayo coba. Silakan. Apalagi Uni nih masih bener-bener ini. Masih bener-bener seger segala-galanya. Ya. Silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ini udah bisa berani juga udah alhamdulillah ya. Udah berani juga udah alhamdulillah. Tapi perbaikan masih ada perbaikan. Seperti harokat ya, harokat kurang jelas. Antara fathah dengan kasroh itu harus benar-benar diperlihatkan. Kalau a ya, alamin, alamin, jangan alamin. Nah, itu kadang-kadang masih ada yang seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu berarti enggak jelas. Harusnya itu berarti harus jelas mangap a-nya gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Kalau min itu memang harus kayak ini gitu ke pinggir ya. Alamin. Nah, mangap a-nya itu. Ya, alamin. Untuk Mbak Fitri Suryani, terima kasih gift-nya di live. Ya, silakan dilanjut. Terus tadi apa namanya? Tasdid ya. Tasdid benar-benar mentok. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus benar-benar mentok tasdidnya ya. Karena tasdid itu wajib. Wajib yang namanya bacaan Al-Qur'an itu fal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu malam yujawwidil qur'ana asimu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an
tidak bertajwid maka akan menjadi dosa. Tapi kalau orang yang sedang belajar mah insya Allah akan mendapat ampunan dari Allah. Maka dengan adanya belajar ini untuk menghapuskan dosa kita, untuk menggantikan dosa kita kepada maghfirah gitu, kepada maghfirah Allah. Karena kita masih dalam keadaan belajar gitu. Jadi belajar ini termasuk kita memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dalam pembacaan kita masih banyak yang salah gitu. Karena yang namanya Al-Qur'an tiap hari itu dibaca. Di dalam sholat Al-Quran yang dibaca, di dalam doa Al-Quran, di dalam syahadat Al-Quran, sholawat dan sebagainya, seluruh bacaan-bacaan yang berkaitan dengan ibadah pasti menggunakan Al-Quran atau makharijul huruf. Allahumma hawwin alaina, itu kan doa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, itu membutuhkan makharijul huruf yang benar. Karena hawwin dengan hawin itu beda maknanya. Kalau kita suka hak gede apa hak kecil? Hawin apa hawin? Cung yang mau jawab. Ada yang pakai hak gede atau hak kecil? Allahumma hawin. Karena ini maknanya amat sangat berbeda ya. Iya. Berkebalikan malah. Pakai hak gede apa hak kecil? Biasanya. Kecil. Karena yang namanya hawin di situ doa sakaratul maut. Kemudian sinnya sin gede apa sin kecil lagi? Hanya yang mana nih? Haknya yang kecil apa yang gede? Hak kecil. Itu siapa yang hak kecil? Siapa tadi yang jawab Mbak Irna? Mbak Ita. Angkat tangan mau Ita. jawab kah? Mbak Ita apa Mbak Runi nih? Tadi sepertinya yang jawab. Kalau Mbak Irna katanya mau ngaji nih. Oh mau ini, Tadi lihat di mau tulisannya. diperdengarkan. Mau jadi asail. Ya, asail. Masya Allah. Ini kalau yang menjawab ini yang bertanya ini kita yang bertanya kan, Iya. ini menjawab sama aja itu termasuk asail. Menjawab ya. Nah, yang tadi gimana tadi? Yang mana? Yang kecil apa yang gede? Oh ini dulu hawin dan hawin dulu. Kalau yang kecil itu semuanya semuanya ini kayak kecil nih. Kalau yang kecil berarti salah. Harusnya hak gede. Hak gede itu maknanya ringan. Semoga Allah meringankan dalam proses sakaratul maut. Dina sakarnya. Terus dina sakarnya lagi, dalam sakarnya. Sakar kadang-kadang ada sin gede, ada sin kecil. Syakaro apa sakaro? Sakaro. Sin kecil apa sin gede? Sin kecil. Sin kecil, betul kalau sin kecil. Karena kalau sakaro itu maknanya mabok, kalau syakaro maknanya syukur. Tuh, sin gede dengan sin kecil itu maknanya sangat berbeda. Sakaro itu mabok, telah mabok. Kalau syakaro telah bersyukur. Masa dalam proses sakaratul maut dalam keadaan bersyukur? Syukur maut. Bukan telah bersyukur tapi telah mabok di situ. Maka kalau mabok itu sinnya sin kecil. Kalau hawin haknya hak gede. Kita lanjut ke Mbak Irna. Nah, maka pentingnya kita makharijul huruf itu benar-benar diusahakan, ya, dipelajari gitu, dilatih ya. Ayo silahkan yang lain yang mau tampil atau mau mencoba. Silakan Mbak Mau Irna. berapa ayat silahkan, mau 2 ayat. Mau 2 ayat aja atau mau Fatihah silahkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingannya Bunda dan Umi. Ya, mangga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, itu dengan keberaniannya juga udah Luar biasa. mendapat nilai ya, mendapat nilai dari keberaniannya juga. Tapi di dalam bacaan masih kita perlu perbaikan. Karena yang namanya belajar itu nggak ada gengsi untuk perbaikan ya Bu ya. Ya Bu dari Mbak Neng. Neng. Biasa di majelis taklim makanya jadi ke pakan ibu aja. Jadi yang apa namanya? Yang tadi Yang tadi membaca Al-Qur'an itu, Fatihah itu yang perlu diperbaiki itu harokatnya, mangapnya ya, seperti a'udzu, seperti tadi a'udzu ya. A'udzu jangan a'udzu. Kadang-kadang ada yang gitu tuh. Jadi jangan bau ya. Di Al-Qur'an itu enggak ada enggak ada o ya. Enggak ada harokat enggak ada harokat o kecuali imalah. Kalau imalah seperti majreha atau ada wadduha walaili idza saja, itu mah qiraatnya qiraat lain, bukan qiraat hafaz. Kalau kita kan qiraat hafaz ya. Untuk sehari-hari Untuk tidak sehari-hari ada, nggak ada dan nggak ada o gitu. Jadi harus benar-benar jelas fathahnya, kasrohnya dan domahnya. Terus mad ya, itu tadi banyak yang perlu diperbaiki madnya. Memang kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu ada dua macam, ada jali dan ada khofi. Kalau jali itu seperti menghilangkan tasdid, pertukaran huruf ya, itu jali ya, karena bisa merubah makna ya. Kalau khofi antara mad antara panjang kurang dan lebihnya mad, itu hanya khofi kesalahannya. Itu bisa berkaitannya dengan nafas, berkaitannya dengan melangkahkan huruf gitu. Kalau mad ya. Tapi kalau sama sekali hilang, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in umpamanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu enggak ada mad berarti. Nah, jadi kalau hilang mad itu juga sama berarti jali. Kesalahan jali itu kesalahan berat, kesalahan besar. Kalau khofi kesalahan yang ringan. Gitu. Paham? Sekarang kita Paham? Insya Allah. Bismillah, tapi apa namanya? Ibu dulu terus rame-rame gitu kali. Atau Al-Fatihah. Enggak ada lagi nih yang mau mencoba. Saya Umi nyoba Masih ada. Ayo. Alhamdulillah, Masya Allah. biar dibetulin. Masya Allah. Ayo, mangga. Ini udah pasti bagus. Enggak, saya belum bisa. Ya, Ini aja mudah-mudahan. 2 ayat aja. 2 ayat. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah segitu aja. Ya. Dikoreksi. Takut kebanyakan nanti ininya dikoreknya. Ya, kebanyakan dikoreksinya nanti. Nah, Itu juga belum ini betul. yang apa namanya? Kalau harokat itu mangapnya kadang-kadang ya. Kurang. Mangap yang kurang ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim kan gitu tuh kadang-kadang orang tuh. Terus tadi tuh ro ya, di dalam membunyikan ro itu bibirnya harusnya enggak bergerak, jangan bergerak.
Hiro. Hiro. Dipegangin. Kalau jangan kalau untuk tidak bergerak berarti dipegangin gitu. Jadi untuk tidak bergerak jadi dipegangin gitu. Hiro. Bismillahirrahmanirrahim. Him lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus di dalam membunyikan lafaz to ya. Itu juga harus to itu enggak manyun. Entah syayoko enggak usah manyun gitu. Dan gigi yang atas itu harus kelihatan. Bibir yang bawah harus lengket kepada gigi yang bawah. Syayoko. Dan ininya juga harus berisi Tebal. karena kayak yang ditekan, ada tekanan. Karena ada angin di dalam. Karena ada asyidah di situ. Sifatnya itu ada asyidah. Harus ada tekanan sedikit ya. Nah, coba kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng. Jadi ibu dulu, terus kita bareng-bareng. Kita Fatihah aja dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng-bareng. Tuh 2 3. Kayaknya kurang kompak nih ya. Memang sinyal. Kalau untuk kompak gitu. susah. Oh gitu. Karena masih Oh gitu. belakangnya nggak bareng. Tapi ini aja pakai kode ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya ya harus jelas. Iya. Nah, karena tasdid di situ mengandung makna. Kalau ada tasdidnya itu maknanya kita kepada Allah, hanya kepada Allah lah kita menyembah dan meminta pertolongan. Kalau nggak ada tasdidnya itu maknanya matahari ya. Nauzubillah ya. Kita meminta tolong bukan hanya kepada matahari kan? Bukan kepada matahari. Bukan kepada matahari. Nah, ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim. Dalam membunyikan huruf shad itu harus kelihatan gigi yang atas dan tertutup gigi yang bawah. Tapi suaranya harus suara burung, suara sofir, suara burung. Siro. Kalau shad itu gigi bawah harus tertutup, kalau ro gigi bawah harus terbuka. Siro. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal. To itu enggak harus manyun. Enggak harus manyun ya, enggak harus manyun. Ininya harus berisi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ulangi 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, 1 2 3. Siratal lengket ya, pinggir lidah lengket ke sini. Itu adanya di mana? Dod di mana? Dod makhraj hurufnya di mana? Dod itu ada di mana? Di pinggir lidah. Pinggir lidah berarti ini berisi. Jadi pinggir lidah itu lengket ke sini. Dan itu dalam membunyikan kalimat waladdallin itu enggak boleh diputuskan suaranya seperti waladdallin. Ya, itu enggak boleh suaranya terputus. Harusnya kedengar sama kita. Enggak sidah, jangan hilang suara. bukan maksudnya enggak boleh digetakkan gitu maksudnya. Enggak boleh Enggak boleh digetakkan, tapi ada juga lengket. Jadi melepaskan lidahnya itu pelan-pelan. supaya tidak keluar angin. Jadi suaranya itu harus terdengar dalam tasdid ya. Sedang membunyikan tasdid tapi suaranya enggak putus. Jangan jangan ada seperti itu. Waladdallin itu enggak boleh, harusnya jadi kedengaran dalam tasbih itu. Jadi jangan begitu juga, jangan ya itu juga nggak boleh digetakkan. Jadi dilepaskannya pelan-pelan lidahnya. Karena kalau nggak pelan-pelan melepaskan itu keluar angin. Ya, kalau kita melepaskannya sekaligus gitu, itu akan terjadi hembusan. Sedangkan huruf dod itu nggak ada hembusan, nggak ada hamas ya, nggak ada hamasnya. Jadi harus benar-benar dijaga. Coba sekali lagi, siapa yang mau mencoba dari siratal aja sampai waladdallin? Coba. Neng Ita kali
Barangkali neng itu nih. Dari ghairil aja sampai waladhdallin. Ayo nanti kalau nggak ada, kalau nggak ada Siapa? yang nyoba nanti Mbak Yuliza lagi nih. Mbak Yuliza biasanya pengen borong. Yuk, siapa yang mau Yuk, mencoba? Mbak Dina kayaknya Mbak Dina nih, siap-siap udah. Kita buka mic tuh. Ibu Azizah kali, mana tadi Ibu Azizah tadi depan? Udah saya coba lagi boleh? Nyoba lagi. Boleh, woi itu lagi aja. Tahu ya. Woi ini mah untuk Diborong. menambah nilai kali. Biar nambah nilai di Masya Allah. Dari yang Ihdina Siratal Mustaqim. Boleh. Kalau dari ihdinas siratal mustaqim itu sebaiknya itu langsung wasol. Ya. Karena di dalam kalimat mustaqim itu akhir ayat di situ itu ada waqaf qabih ya. Waqaf qabih itu ada kaitan dengan yang ayat selanjutnya. Gitu. Nanti langsung dari Siratal ya. Gimana? Abang udah berarti langsung dari Siratal Ladzina. Ya. Kalau dari ihdinas siratal mustaqim itu harus dilangsungkan. Ya, takut umpamanya kurang ini napasnya dari siratal aja nggak apa-apa. Sod, awas tuh membunyikan sod ya, membunyikan sod itu harus suara sofir, suara burung. Ada suara burung. Nah gitu. Nah gitu. Jadi harus kelihatan gigi yang atas, nah, yang bawah tertutup. Si. Ya, silakan. Ayo, mangga, ayo. Siratal Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Tapi suaranya kesininya kecil ya. Akhirnya itu semakin Mengecil. semakin mengecil. Napasnya kurang kuat udah. Nahan nafas ternyata. Apalagi dari awal kali, dari bismillah. Coba siapa yang mau dites dari awal. Tapi melangkahkan hurufnya yang paling cepat. Nggak apa-apa, yang paling cepat untuk dipakai di waktu sholat ya. Untuk di waktu sholat, yang penting kita bisa tartil tapi cepat tapi tartil. Coba untuk dipakai di waktu sholat. Coba latihan untuk sholat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak apa-apa berhenti di situ juga. Cuman kembali lagi di murojaah dari siratal ladzina gitu. Enggak apa-apa berhenti di situ, tapi hukumnya bukan waqaf. Kalau kita mau mengambil waslul isti'adzah bil basmalah. Waslul jami. Kalau waslul jami kan disambung semuanya. Kalau waslul qat'ul jami diputus-putus semuanya gitu. Coba nggak apa-apa kalau mau yang putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau qat'ul jami itu qat'ul jami itu harus napas. Setiap ayat harus napas. Jangan berhenti wakaf tapi nggak napas. Itu nggak boleh. Namanya sakta. Itu seperti sakta. Kalau sakta dalam Al-Quran cuma ada 4 tempat. Yang lain nggak boleh sakta. Ayo, mangga, ayo. Yang mana nih? Mau yang lambat, yang sedang, apa yang cepat? Mbak Yuliza mau katanya. Iya ini tadi. Silakan.
Silakan. Dari mana aja nih? Dari awal apa dari siratul aja? Mbak Yuliza mau nyobanya dari siratal ladzina atau dari awal? Takut nggak kuat. Silakan open dulu, open mic-nya. Tarik dulu napasnya, dikeluarkan sedikit-sedikit. Yuliza Mia. Ayo, Ya, mangga. silakan. Sedot dulu napasnya. Sedot dulu napasnya, baru dikeluarkan sedikit-sedikit gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan a'udzubillah, billah. A-nya ya, Billah. A-nya diperhatikan. A. Yang billah. A'udzu A'udzubillah. A. harusnya A. Harusnya A. Harusnya A. mangap. a'udzu billah gitu. Kurang. Lah, bukan ininya bukan ke pinggir, Kak, ke bawah. Kurang mangap. Gitu. La A'udzubillah. Lah gitu ya. la Nah, enggak usah luas-luas sih. yang penting mangapnya ke bawah aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau yang cepat apa yang mana nih? Yang cepat apa yang sedang? sedang aja nih. Yang sedang. Cepet kayaknya salah semua nanti. Kalau yang cepat kan untuk sholat ya, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah itu cepat tuh. Tapi qatul jami. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bil tapi a beda tuh. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya terus. Cepat kelihatan ya nasi. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ro-nya jangan arroh. Allah. 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 Jadi jangan arroh. Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus? Ada tasdid yang enggak perlu. Maliki yaumiddin. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jangan bau jangan iya. 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 Nah. Iya. Jadi rongga mulutnya ke bawah, bukan ke pinggir ya. Iya. Hah? Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau in ya ke pinggir, ta'in. Nah, gitu. nasta'in. Nah. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Terus Sirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, semakin bagus. Insyaallah. Amin. Terus Ghairil maghdubi 'alaihim. Alaihim. Jangan alaihim, alaihim. 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 Alaihim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, panjangnya kurang, itu nggak ada 6 harkat, dan tasdidnya kurang mentok. Tasdidnya kurang mentok, kurang waladdallin. Nah, jadi kepada dot dan kepada elam harus mentok benar-benar. Tuh 2 3 ya. Ghairil nggak boleh B itu dibawa lagi, karena B itu udah di ujung kalimat ya. Magdubi itu jangan dari bi alaihim. Jadi magdubi itu B itu ikutnya kepada magdub. Nah, magdub itu yang dibenci, maka kita mah jangan termasuk golongan magdub. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, coba tuh 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, suaranya juga nggak berputus, nggak waladdallin. Nah, itu juga nggak boleh. Harusnya waktu walau harus kelihatan kedengaran sama telinga kita, dan dol itu juga harus kedengaran. Jangan sampai ada yang putus suaranya ya. Maghdubi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, yang penting mah udah baik ya. Yang penting udah berkali-kali kita berusaha ya. Adapun udah berhasil dan tidaknya itu tergantung hidayah dari Allah. Kalau memang kita sudah kalau istilah ini udah nengau, udah tepat gitu ya. Kalau udah tepat berarti udah berhasil. Kalau belum tepat kita belum berhasil. Tapi yang penting jangan putus asa. Nah, karena yang namanya belajar itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi yang perlu diusahakan itu membunyikan huruf dod dan tasdidnya. Dan usahakan dod itu enggak boleh manyun. Enggak boleh manyun, tapi pipinya berisi. Allah. Kayak untuk bertahun ya untuk belajar makhraj ya. Allah. Itu. Makin cakep. Menunggu, insya Allah. Jadi harus kelihatan giginya. Tapi ini bibir yang bawah dengan gigi yang bawah itu harus lengket. Lengket dan pipinya harus kebuk. Harus berisi kebuk. Untuk tidak bergerak ya dipegangin ya berarti. Ada lagi yang mau mencoba? Masih ada yang lain yang mau mencoba? Bismillah. Kayaknya ini yang kedek nih. Yang kedek nih hanya ibu ini ya, hanya Neng ini aja nih, Neng Yuliza. Neng Yuliza nih maunya Neng ngeborong. Mau ngeborong pahala nih. Yang lain gimana nih? Mau ngeborong enggak nih? Ada yang mau? Ibu Susik sepertinya udah open mic. Ayo, bismillah. Sudah open mic tuh, sudah open cam, open mic kayaknya mau. Silakan. Pengen nyoba Bunda ini Al-Fatihahnya
Panjang Ini pendeknya. Incan ya teman. Ya, belum. Ya mangga. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bibirnya jangan bergerak ya. Allah. Roknya. Ngiru, 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 ngiru. A'udzu billah. A'udzu billahi Syaifu. syaitonir rajim. Ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. ya, tinggal roknya aja sedikit lagi ya. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di rumah pakai ini ya. Pakai apa sih? Kaca. Pakai kaca ya. Ya, pakai cermin. Pakai cermin. Ini bibir masih bergerak enggak gitu. Supaya tidak mengerak. Supaya jelas ya, supaya jelas. Oh, bakal masih bergerak ini berarti belum pas gitu. Jadi tidak membentuk huruf O ya. Hiru. Kalau bibirnya enggak membentuk huruf O, tapi lidahnya membentuk huruf Ro. Gimana tuh? Gimana caranya? Bibir tidak bergerak. Bibir tidak bergerak, tapi ro-nya medok, tebel. Betul. Ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hiru. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nah, agak mending. Nirrajim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rahim ya benar. Mau lanjut atau mau segitu aja? 2 ayat aja? Alhamdulillah. Itu juga udah hampir bagus ya. Tinggal roknya dan mangapnya udah mendingan, bagus, lumayan gitu. A'u-nya dan makharijul hurufnya juga alif sama ain udah beda gitu ya. Enggak a'u. Nah. Insyaallah ke depan semakin ditambah baik lagi. Tambah baik lagi dan ditambah lancar lagi dan kita diberikan selalu sehat walafiat sehingga kita selanjutnya bisa meneruskan pelajaran kita di dalam mempelajari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu seluruh bacaan-bacaan yang berkaitan dengan ibadah itu yaitu Al-Qur'an. Maka kalau Al-Qur'annya bagus, insya Allah doanya juga bagus dan sholawat dan sebagainya juga insya Allah akan bagus. Kalau bagus bacaannya, insya Allah maknanya juga akan mengikuti. Baik, kita tutup. Terus udah ini sampai di sini aja mungkin ya. Sekali lagi paling baca Al-Fatihah bareng-bareng. Gantian ibu rame-rame satu kali Al-Fatihah lalu penutupan. Jadi untuk penutup ini katanya kita baca Fatihah lagi bareng-bareng, dicontohan dulu, diikuti dengan bareng-bareng ya. Nah, sekarang kita yang melangkahkan hurufnya yang sedang aja ya, untuk tadarus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo bareng-bareng. 1 2 3. A'udzu Awas jimnya jangan ada hamas, jangan dirajim. Jangan ada hamas. Nirrajim. Nah, jim berarti di bagian tengah lidah ya. Pada lidah bagian tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Tadi Ar-Rahman ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Membunyikan sodnya dibawa ke ke kanan ya. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hati-hati dotnya jangan keluar angin. Awas hati-hati dotnya. 1, 2, 3. Siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu 1 ayat. Berarti ayat keberapa? Ayat Suratul Fatihah ada berapa ayat? 7. Berarti siratal ladzina sampai waladdallin ayat berapa? Ayat keberapa? Ayat ke-7. Itu menurut Imam Syafi'i ya. Menurut Imam Syafi'i itu 7 ayat, yang ke-7-nya itu dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau kita melihat dari pendapat imam yang lain selain dari Imam Syafi'i, itu ayat yang ke-7-nya dari ghairil ya. Dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti 2 ayat dari siratal. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, dari siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-7 1 ayat ya. Berarti kalau 1 ayat bagusnya dalam 1 tarikan. Dalam 1 tarikan napas ya. Utamanya kalau kita mampu. Dari awal juga bisa banyak yang mampu. Masa dari siratal ladzina enggak mampu gitu. Kan dari awal juga banyak yang mampu dari bismillah atau dari ta'awudz atau dari alhamdulillah. Kalau menurut imam yang lain selain Imam Syafi'i, ayat yang pertamanya itu dari alhamdulillah. Ya. Kalau Imam Syafi'i dari bismillah. Kalau imam yang lain bismillah itu terpisah, berarti basmalah aja itu mah. Bukan termasuk suratul Fatihah. Kalau menurut imam yang lain. Tapi kita di kita kebanyakan Imam Syafi'i. Kebanyakan kita mengikuti Imam Syafi'i. Berarti dari bismillah. Ta'awudz berarti tidak termasuk suratul Fatihah. Tapi sunnah ya. Sunnah membaca ta'awudz. Kalau bismillah hukumnya wajib. Kalau ta'awudz hukumnya sunnah. Ya, baca bismillah juga ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang wajib ya. Itu beberapa hukum juga ya, bismillah juga. Udah ini soalnya. Udah sedikit lagi. Harus segera ditutup. Nah, ya insyaallah kita mudah-mudahan dipanjangkan umur, mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan semangat untuk belajarnya. Nah, ini untuk malam ini mungkin hanya sampai di sini aja dulu karena waktunya memang udah habis kali ya.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bihi, dan atas segala kekurangannya karena kita manusiawi yang dalam keadaan belajar, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan pemaaf ya. Kita tolong dimatiin dulu. Mudah-mudahan bisa maaf ya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita tutup dengan baca istighfar 3 kali. Ya, masalah. Kita baca istighfar 3 Tutup, kali. baca istighfar dan baca kifarat majelis. Ya, terima kasih semuanya, Mbak Ika. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, teman-teman, terima kasih. Sama-sama, Mbak Ika, sama-sama. Maksud Neng tadi tutup itu suara yang gak berisik. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Assalamualaikum. Enggak, maksud Umi suara yang berisik ditutup dulu sama Teh Ita tadi. Suaranya suara apa ini? Masih berisik. Umi dibuat harus. Baik, terima kasih semuanya. Masih ada di masih pada hadir. Ya, Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Yang di live juga, terima kasih semuanya sudah hadir dan menemani kita. Iya, kami yang terima kasih Umi. Masya Allah. Mohon doanya ya supaya kita semua sehat-sehat. Oh, pengen sholawat ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jangan dipanjangkan mahnya. Minhu ma nasitu wa 'alim, minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sadaqallahul-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahnya jangan dipanjangin itu. Jangan warahmah, jangan dipanjangin. Terima kasih untuk yang hadir di live juga. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Amin, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.